Shalom dan selamat siang untuk kita semuanya. Pertama, kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tahadudu Warubu yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, dan juga kepada teman-teman semua yang telah bersedia mendengarkan hasil diskusi kami. Adapun yang akan kami jelaskan di sini ialah pendekatan dalam sistem pembelajaran. Pendekatan bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada bagaimana kita memandang tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Ada dua pendekatan terhadap pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru dan yang kedua yang berpusat kepada siswa. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sistem bukanlah cara atau metode seperti yang banyak dikatakan orang. Cara hanyalah sebagian kecil dari suatu sistem. Jika kita bisa menyimpulkan bahwa dimaksud dengan sistem adalah sebagai suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Makna sistem dalam pembelajaran maksudnya adalah adanya pemahaman atau asumsi guru bahwa pembelajaran harus didukung oleh berbagai elemen secara utuh dan komprehensif. Artinya, di dalam pembelajaran guru tidak cukup hanya menguasai materi saja. Guru juga tidak cukup hanya pandai menggunakan media dan metode saja, tetapi guru harus benar-benar mampu melaksanakan semua faktor yang ada di dalam pembelajaran secara komprehensif. Pengajaran sebagai suatu sistem merupakan suatu pendekatan pengajar yang menekankan hubungan sistematik antara seluruh berbagai komponen dalam pengajaran. Hubungan sistematik berarti bahwa komponen-komponen yang terpadu di dalam suatu pengajaran bisa sesuai dengan fungsinya saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan. Hubungan sistematik atau penekanan kepada sistem merupakan ciri pertama dari pengajaran ini. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan berikutnya adalah tentang ciri-ciri sistem. Yang pertama, setiap sistem memiliki tujuan. Tujuan keberadaan lembaga pendidikan adalah agar dapat melayani setiap anak didik untuk mencapai setiap tujuan pendidikannya. Jadi dengan demikian, setiap sistem memiliki tujuan yang pasti. Tujuan itulah yang akan menggerakkan sistem. Yang kedua, setiap sistem memiliki fungsi. Untuk mencapai tujuan, setiap sistem memiliki fungsi tertentu. Misalnya, agar manusia dapat melaksanakan tugas kehidupannya, sehingga agar proses pendidikan bisa berjalan dan dapat mencapai tujuan secara optimal, diperlukan fungsi perencanaan, fungsi administrasi, fungsi kurikulum, fungsi bimbingan, dan sebagainya. Fungsi inilah yang terus-menerus berproses hingga mencapai tujuan. Yang ketiga, setiap sistem memiliki komponen. Agar supaya kurikulum bisa berfungsi sebagai alat pendidikan, diperlukan komponen tujuan, isi atau materi pelajaran, strategi pembelajaran, serta komponen evaluasi pembelajaran. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus dapat melaksanakan fungsinya dengan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Di sini kami mengambil 4 bagian, yaitu faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan prasarana, keempat faktor lingkungan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu faktor guru. Guru merupakan komponen yang sangat menentukan proses pembelajaran lancar atau tidak lancar. Nah, di sini juga guru dituntut untuk memahami kurikulum secara benar serta memahami karakteristik siswanya di dalam kelas. Nah, di sini guru juga harus berperan dalam membina serta mendukung dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran lancar di dalam kelas. Nah, kedua faktor siswa. Siswa juga merupakan
organisme yang unik berkembang sesuai dengan perkembangan masing-masing. Nah, siswa juga dapat mempengaruhi sistem pembelajaran karena ketika guru menyampaikan proses pembelajaran, siswa tidak semua menanggapinya atau memahaminya karena disebabkan kemampuannya atau IQ-nya yang berbeda-beda. Nah, di sini juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran lancar atau terhambat, ya. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Nah, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung pembelajaran secara langsung, ya, terhadap kelancaran proses pembelajaran. Nah, kita ambil di sini misalnya media pembelajaran, gedung, ya, fasilitas sekolah, ya, tempat ruang atau tempat pembelajaran dan sebagainya, ya. Di sini juga sarana dan prasarana sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran, di mana lingkungan itu juga tempat, ya, ketika guru atau ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Contohnya kelasnya kurang bersih, kotor, berisik sekali, tidak nyaman, sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran atau tidak terlaksana atau berjalan dengan lancar. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.